mendalam. Dengan demikian, teori belajar konduktivisme menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan membantu dan membimbing serta didik dalam membantu pengetahuan mereka secara aktif dan aktif. Teori belajar konduktivistik menurut beberapa ahli. Teori belajar konduktivistik menjelaskan bahwasanya pengetahuan tidak hanya didapat begitu saja, melainkan didapat dari beberapa pengalaman serta proses belajar dan proses berpikir. Nah, tokoh utama dari teori belajar konduktivistik ini adalah Jean Piaget dan Lev Vygotsky, serta didukung beberapa tokoh-tokoh yang lain seperti Burney dan Taylor. Menurut Jean Piaget, belajar berpusat pada perkembangan kognitif individu. Siswa membangun pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi, yaitu menyesuaikan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Piaget juga menekankan pentingnya keterampilan berpikir, seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kreatif, sehingga pembelajaran lebih menekankan eksplorasi, pengalaman langsung, dan penemuan mandiri. Sementara itu, Lev Vygotsky menekankan bahwa belajar terjadi melalui interaksi sosial. Pengetahuan dibangun melalui hubungan dengan guru, teman, dan lingkungan. Ia memperkenalkan konsep zone of proximal development, yaitu jarak antara kemampuan siswa saat belajar mandiri dengan kemampuan yang bisa dicapai dengan bantuan. Bantuan ini disebut scaffolding, yaitu dukungan sementara agar siswa mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Dalam konduktivisme, belajar bukan sekedar menerima informasi, tetapi proses aktif untuk membentuk pengetahuan. Sedangkan peran guru bukan lagi sebagai pusat informasi, melainkan sebagai fasilitator yang membimbing dan memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan belajar teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme menekankan bahwa peserta didik berperan aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman refleksi dan interaksi sosial. Adapun kelebihan utama teori belajar konstruktivisme yaitu yang pertama, mampu meningkatkan pemahaman yang mendalam. Yang kedua, membuat pembelajaran lebih bermakna. Yang ketiga, mendorong keaktifan dan ketertiban siswa. Selain itu, pendekatan ini juga menghargai perbedaan individu dan konstruktivisme juga memiliki kelemahan proses pembelajaran. Proses pembelajaran cenderung memerlukan waktu lebih lama dan kurang efisien dalam sistem pendidikan yang berterstruktur. Beberapa siswa juga bisa mengalami kesulitan jika tidak mendapatkan bimbingan yang cukup. Selain itu, pendekatan ini tidak terlalu cocok untuk semua jenis materi, terutama yang bersifat faktual atau membutuhkan penjelasan langsung. Secara keseluruhan, konstruktivisme tetap menjadi pendekatan penting dalam pembelajaran modern, tetapi perlu diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi, tujuan, dan kebutuhan peserta didik. Konstruktivisme memandang peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan individu dalam mengelola dan membangun pengetahuannya sendiri. Pendekatan ini menentukan student centered learning dengan prinsip learning by doing, di mana peserta didik secara aktif mengeksplorasi, bertanya, dan mengembangkan pemahaman berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Secara konseptual, konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan tidak ditransfer secara langsung dari guru kepada siswa, melainkan dibangun melalui interaksi antara pengalaman baru dan pengetahuan sebelumnya. Oleh karena itu, setiap peserta didik memiliki proses dan hasil pembelajaran yang unik, di mana implementasinya guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses pembelajaran melalui strategi seperti diskusi, eksperimen, pembelajaran berbasis proyek,
Pembelajaran konstruktivisme juga menekankan pentingnya interaksi sosial, pengembangan keterampilan berpikir kritis, serta aspek sosial emosional seperti empati dan kerjasama.